Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Gus Abbas ceramah kemarin hari Minggu menyatakan bahwa Habib Ba'alawi katanya dari Yaman itu bukan cucu Nabi ya teman-teman, tetapi nggak tahu sejarahnya, katanya dibawa dari Yaman oleh Belanda ya teman-teman. Pokoknya kita simak aja nanti Gus Abbas seperti apa. Itu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu, mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya. Videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, Bos. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantaian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman itu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, ya pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut-takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden, dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus komunis-komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya, bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Ya, nyatanya mendirikan partai komunis juga, Den Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Den Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 peti Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang ada di Aden ini Gus Hasan.
Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang apa? Kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya, Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya lucu. Tahu ada dengarnya kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan susu. Ya dengar ya. Ya. Ada itu. Saya wawancarai, saya punya 2 video itu Gus. Saya wawancarai apa benar ada hujan susu. Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama anak, ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Masa dia yang mendatangkan hujan susu? Kan lucu kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga, di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kuburan palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung, karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman, dia itu di negeri Syam. Di Irak apa di mana Gus? Lupa lah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya, orang Baduinya saja kita tanya mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Yang mau diapain gitu loh. Kalau masalah Tarim ini teman-teman memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya apa. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab. Sampai nanti boleh buka YouTube. Itu adalah kisah pelajar Yaman. Jadi itu semua adalah merupakan sanes kisah dongeng. Niki di antara pelajar Yaman yang menelusuri yang ada di Yaman. Ternyata pembuatan makam palsu itu sejak di Yaman sudah ada di Aden. Bukan di Indonesia saja. Itu dalam rangka menguasai Yaman. Jadi masyarakat Yamannya sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ba'alwi. Di sana sendiri ternyata tidak ada keagungan Ba'alwi. Jadi mereka ciptakan sendiri. Kitabnya diciptakan, nasabnya diciptakan, peradaban diciptakan. Betul kata Ki Imaduddin, itu sejak abad ke-9. Jadi penciptaannya itu sejak zamannya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jadi sejak itu baru dibuat. Jadi kesananya nggak ada. Jadi yang namanya Ba'alwi itu para Rasul ini diantara yang menelusuri juga, ini dia juga menelusuri langsung tanya ke Darul Hashimi.
yaitu apa? Naqobatul Hashimi, yaitu adalah Naqobah, lembaga yang mencatat Banu Hashim, yaitu adalah keluarganipun Kanjeng Nabi. Itu ternyata di sana tidak mengitsbat Ba'alwi, bahwa Ba'alwi bukan Hashimi, itu awas. Mereka itu Yahudi. Jadi poros cerek, poros rawuh, poros dulur, tuh kisahnya seperti itu. Dan ini bukan 1-2 orang, masih banyak hujah-hujah mereka di dalam masalah yang berkaitan dengan nasab mereka, termasuk kitab-kitab yang diberikan itu sudah dibongkar semua di batang para ulama. Bukan 1-2 kitab, 200 kitab langkung para sahabat Rasul. Maka dari itu para sahabat Rasul keadaannya seperti ini. Kebetulan niku wonten teng Indonesia dan di framing dumateng Belanda bahwasanya Ba'alwi atau mereka itu adalah keturunanipun Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, wong Purbalingga mripate wuthuk kabeh 200 tahun. Iki para sedherek para sedulur. Maka dari itu Bapak Agus Sunyoto, salah seorang sejarawan muslim sing paling terkenal oleh penghargaan tahun 2014 karena menulis satu buku sejarah yang sangat fenomenal, yaitu adalah Atlas Wali Songo. Ngendika sampeyan iki kudu ngati-ati, iki Belanda mendatangkan Ba'alwi itu tahun 1832, sementara pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu pada waktu itu diculik atau diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda, yaitu tahun 1830. Jaraknya mung 2 tahun setelah ditangkapnya Diponegoro, mereka mendatangkan Ba'alwi dari Yaman. Para sedulur, logikane sampean dinggo, akale sampean sing cerdas wong Purbalingga. Pada waktu para ulama, para kiai yang semata-mata memerdekakan kalian semua untuk Indonesia, saking Belanda, saking sekutu, saking Portugis, saking Jepang, berjuang lebih daripada 350 tahun sampai dicak dumateng Profesor Dr. Sunuk Hogronya ngendika, jarane Sunuk Hogronya ngendika bahwasannya yang menggiring atau yang memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dari mulai tahun abad ke-9 sampai ke abad ke-19 adalah para ulama, para kiai. Mereka itu adalah para sayyid, para syarif, keturunan Kanjeng Nabi. Kisampeane kudu mikir wong Purbalingga. Para sayyid, para syarif diakui dumateng Profesor Dr. Sunugoro-Gornya, diakui yang memimpin Indonesia untuk merdeka dari Belanda, untuk memerdekakan diri dari Portugis dan Jepang adalah dipimpin oleh para sayyid, para syarif, termasuk Pangeran Diponegoro niku disebutnya sayyid. Memang namanya wonten sayyid kan? Para syarif, para sedaya. Maka dari itu para sedulur, Bapak Profesor Agus Sunyoto ngendika, para sayyid, para syarif, tahap selanjutnya yang terakhir adalah tahun 1790. Sudah zaman mendekati zamannya Diponegoro, pasca zamannya Sultan Agung. Niku dugi napa sebab para sayyid, para syarif niku wonten Hijaz niku badhe dipejahi, dipateni dumateng Wahabi. Akhirnya Melayu ini mendi ning Indonesia. Kenapa? Karena ning Indonesia kawit abad 9 wis akeh sayyid, wis akeh syarif. Sinten Sayyid Bari Syarife? Wali Songo, termasuk para ulama sepuh-sepuh Wali Songo, termasuk As-Sayyid Jumadil Kubro, Syekh Samarqandi, Maulana Maghribi. Niku sedorone sayyid asale saking Hijaz. Begitu datang di Indonesia berbaur dengan orang Indonesia, datang di Indonesia kawin ning kono bari wong Indonesia, bercampur bari Mataram Islam, bercampur bari Majapahit Islam, bercampur dengan Pajang Islam, bercampur dengan Demak Bintoro, bercampur dengan yaitu adalah Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Akhirnya para syarif, para rasul, maka itu para sayyid, para syarif sing anyar teko saking Hijaz, begitu ada pergerakan untuk memerdekakan Indonesia, mereka bersatu padu bersama Pangeran Diponegoro dan Sultan Agung, bersatu padu bersama rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda. Pada waktu itu pertempuran Belanda niku kerugiannya sangat luar biasa menghadapi pasukan Diponegoro. Akhirnya para syarif, para rasul, Belanda niku khawatir bisa-bisa jangan sampai ada pergerakan semacam Diponegoro malih. Tahun 1830 Diponegoro ditangkap, diasingaken.
Kemudian para sedulur Belanda sekutu, Belanda nih akhirnya ngejar-ngejar para sayyid, para syarif, dikejar-kejar arep dipateni, ono sing dipancung endase, ono sing dipenggal kepalane, ono sing dicincang, digetak-getak para sayyid, para syarife, akhirnya padha lunga kabeh nyebar ning alas-alas. Milo zaman saiki kadang-kadang ono ning alas tiba-tiba ditemukan makamnya sayyid ini, syarif ini, karena itu adalah lari daripada pengejaran Belanda. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Gus Abbas Buntet ya teman-teman. Masya Allah banget ternyata menurut Gus Abbas, dan tadi ada temannya ya atau orang dari Yamannya katanya tidak mengakui ya bahwa Ba'alwi atau Habib ini katanya cucu Nabi ya. Kita nggak tahu sih siapa yang benar atau yang salah ya. Ya intinya selagi itu baik ya harus kita ikuti, kalau salah ya jangan kita ikuti ya teman-teman. Bapak-bapak, ibu, pokoknya tetap ambil yang baiknya, buang yang buruk ya teman-teman. Langsung ini sih tadi merinding juga ya dengan Gus Abbas Buntet bicara seperti itu ya. Ini tuh banyak fakta buktinya ya teman-teman. Semoga kita semuanya makin sehat selalu, diampuni dosa kita, amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.